Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena jikalau di pagi hari ini kita bisa bangun, kita bisa beraktivitas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kehidupan kita sebelum kita melakukan setiap aktivitas, pekerjaan, sekolah, ataupun yang lain kegiatan kita di sepanjang hari ini, biarlah kita senantiasa berharap kepada firman Tuhan, karena kita percaya firman itu pelita yang senantiasa menuntun kita berjalan di dalam rencananya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya beri tema atau saya beri judul tuntunan ilahi. Seringkali Bapak Ibu, kita menganggap diri kita kuat, seringkali kita menganggap diri kita bisa ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Ketika menghadapi situasi yang sulit, oh aku bisa, aku mampu. Sehingga seringkali dalam kehidupan kita itu mengabaikan Tuhan. Kita tidak berdoa, kita tidak berharap kepada Tuhan karena merasa mampu. Hari ini Bapak Ibu berbicara tentang tuntunan ilahi. Percayalah, ketika kita berjalan sendiri, hasilnya tidak akan maksimal Bapak Ibu. Maka dari itu kita perlu tuntunan ilahi. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ada hal yang unik Bapak Ibu. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Keluaran 13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat yang ke-22, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kita akan melihat Bapak Ibu perjalanan bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, di sini kita akan melihat Bapak Ibu cara Allah menuntun umatnya. Dan biarlah ini menjadi juga pegangan kita, kepercayaan kita bahwa Tuhan mau dan mampu untuk menuntun kita. Nah, cara Tuhan menuntun seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, Tuhan ketika menuntun, Dia pasti menuntun ke tempat yang tepat Bapak Ibu. Ini yang harus kita yakini. Tuhan pasti menuntun saya ke tempat yang tepat. Di kisah ini Bapak Ibu, Tuhan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Mengapa tanah Kanaan? Karena di sana Bapak Ibu melimpah susu dan madu. Mungkin bangsa Israel ketika di Mesir mereka punya tempat-tempat impian. Wah, aku ketika keluar dari Mesir aku pengen ke sini, aku pengen ke sini. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tidak menuntun mereka ke sana. Tuhan menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan. Pasti apa yang Tuhan pilih lebih baik dari pilihan mereka. Biarlah ini juga Bapak Ibu menjadi Bapak Ibu ya? Menjadi kepercayaan kita. Ketika kita membuat sebuah keputusan, ketika kita membuat pilihan, percayalah pilihan Tuhan jauh lebih baik dari pilihan kita. Karena Dia tahu hari depan, karena Dia tahu masa depan Bapak Ibu. Dan percayalah Dia pasti berikan yang terbaik untuk kita. Jadi kita percaya Bapak Ibu ya, yang pertama cara Tuhan menuntun umatnya. Yang pertama yaitu Tuhan pasti menuntun ke tempat yang tepat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, cara Tuhan menuntun umatnya. Yaitu terkadang Tuhan tidak lakukan dengan waktu yang cepat Bapak Ibu. Kita tahu perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu membutuhkan waktu 40 tahun Bapak Ibu. Waktu yang sangat lama. Padahal Bapak Ibu, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu bisa ditempuh dalam waktu 11 sampai 25 hari saja. Cepat Bapak Ibu ya. Kalau naik bis Bapak Ibu itu hanya memerlukan 15 jam perjalanan. Wah, perbandingannya jauh sekali Bapak Ibu ya. Dari cuma beberapa hari, belasan hari, tapi ternyata Tuhan bawa bangsa Israel untuk sampai ke Kanaan itu membutuhkan waktu 40 tahun. Tuhan tidak lakukan dengan waktu yang cepat Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan tahu Bapak Ibu yang terbaik untuk bangsa Israel. Seandainya Tuhan bawa cepat-cepat, bangsa Israel bisa saja mati dalam peperangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena selama ini mereka budak Bapak Ibu. Mereka tidak terbiasa dengan perang. Ketika cepat-cepat masuk ke tanah Kanaan, di sana bangsa
Kanaan Bapak Ibu itu bangsa yang sangat kuat-kuat dalam berperang. Bisa saja bangsa Israel habis Bapak Ibu. Tapi itu Bapak ya, Tuhan melatih bangsa Israel supaya mereka menjadi lebih kuat. Mental mereka semakin terbentuk dan itu membutuhkan waktu 40 tahun Bapak Ibu. Jadi kita lihat ketika mungkin sepertinya waktu yang menurut kita baik tidak terjadi, percayalah Bapak Ibu, masih ada waktu Tuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Kemudian Bapak Ibu, sebagai bagian yang terakhir, saya akan bacakan lagi di ayat yang ke-22. Keluaran 13 ayat yang ke-22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Garis bawahi Bapak Ibu, kata tidak beralih. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya pertolongan Tuhan itu konsisten Bapak Ibu. Dia senantiasa memberi pertolongan. Jadi cara Tuhan menuntun umatnya yaitu dengan cara Tuhan memberikan pertolongan. Di dalam tuntunan Tuhan ada pertolongan Bapak Ibu. Amin. Harus kita amini Bapak Ibu. Ketika kita mempercayakan hidup kita di bawah tuntunan Tuhan, percayalah di situ pasti ada pertolongan. Sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Kita maju satu pasal, saya akan bacakan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Siapa yang berperang Bapak Ibu? Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti menyediakan pertolongannya untuk kita. Bapak Ibu yang sedang sakit, percaya ada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan perekonomian, percaya ada pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sedang mengalami situasi yang sulit, percaya Tuhan menyediakan pertolongan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami mau serahkan di dalam tuntunan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam tuntunan-Mu Tuhan ada pertolongan. Di dalam tuntunan-Mu Tuhan ada pengharapan. Biarlah yang menjadi iman kami Tuhan, kami mau terus berharap kepada Tuhan. Di sepanjang kami melewati kegiatan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini, pergumulan kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami senantiasa ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menjagai kami Tuhan sepanjang hari ini. Sehingga Tuhan kami boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Kami yang bekerja, kami yang kuliah, kami yang bersekolah. Kami percaya Tuhan senantiasa ada menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.